Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keyakinan ahli sunnah dan keyakinan Islam, Isa itu belum mati. Isa itu ditidurkan kemudian diangkat ke langit, dan itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Walaupun ada yang menyelisih seperti Imam Suyuti mengatakan Isa itu mati kemudian diangkat, tapi nanti akan diturunkan lagi gitu. Tapi pendapat yang kuat bahwa Isa itu belum mati, dia hidup, cuma ditidurkan kemudian diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Lah ketika Isa turun, maka Isa kemudian turun dari langit kedua bersama dua malaikat yang mengapitnya. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan dia memakai mahrudataini, kain semacam kain ihram yang diapit dua malaikat, ya kan? Kemudian juga di mana kain itu mengeluarkan bau minyak za'faran dan misik. Dan apabila kemudian wajahnya tertunduk ke bawah seperti ini, maka akan menetes air seolah-olah dia habis mandi. Padahal tidak, karena rambutnya keriting kemudian lurus sampai bahu. Dan kata Nabi SAW, warna kulitnya putih kemerah-merahan seperti seolah-olah dia baru keluar dari hapak. Mungkin bahasa kitanya habis sauna lah gitu ya. Jadi bersih Isa ini. Kemudian turun ke bumi. Di mana turunnya Isa? Isa turun di sebuah menara di sebelah timur Damaskus. Lah menara itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Manaratul Bayda yang berwarna putih itu sudah ada. Sekarang ada menara. Di mana? Di Suriah sana, Damaskus. Di mana Isa itu akan turun di sini. Kemudian setelah Isa turun, maka Isa akan memakaikan baju perangnya. Kemudian setelah dia pasang baju perangnya, kemudian dia menemui kaum muslimin yang ada di gunung yang sedang bersembunyi. Maka mereka melihat di hadapan mereka ruh Allah, ada Isa di Maryam. Kenapa mereka mengenal Isa? Ya dari ciri-ciri yang disampaikan Nabi ya kan tentunya. Maka kemudian Isa di Maryam pun mulai mengusap wajah-wajah dari kaum muslimin yang tersisa yang ada di atas gunung itu. Kemudian Isa di Maryam menyebutkan tentang derajat mereka di surga. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang yang diusap mukanya oleh Isa, karena Isa menyebutkan tentang derajat mereka di surga. Setelah itu kemudian qomat pun dikumandangkan. Maka Imam Mahdi meminta Isa untuk menjadi imam. Tapi Isa tidak mau dan mengatakan, kalian jauh lebih baik dibandingkan aku. Maksudnya umat Islam jauh lebih baik dibandingkan umat Nasrani. Akhirnya kemudian Imam Mahdi pun memimpin salat, dan Isa salat di belakang Al-Mahdi dan kaum muslim. Selesai salat, maka Isa kemudian membariskan pasukan kaum muslimin. Kemudian kata Isa bin Maryam, aku berikan kalian 3 pilihan. Pilihan yang pertama, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan tentara-tentara yang bukan kalian, biar tentara-tentara itu yang akan membunuh Dajjal dan para pengikut. Yang kedua, atau aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim gempa untuk menenggelamkan Dajjal ke dasar bumi dan pasukannya, dan kalian tetap tinggal di sini. Kemudian yang ketiga, kalian siap berjihad dan aku pimpin perang. Maka kaum muslimin ketika itu berpikir tentu yang ketiga lebih utama, karena mereka berpikir bahwa Dajjal sudah merusak, mencelakakan keluarga mereka, memfitnah kaum muslimin. Maka kata Al-Mahdi dan juga kaum muslimin, kita bergerak, kau pimpin kami perang. Akhirnya Isa pun yang mengomanda orang bersama Al-Mahdi al-Muntadhir. Turunlah mereka selepas salat subuh itu, kemudian berhadapan dengan Dajjal. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Dajjal melihat Isa itu sudah tahu, karena Isa itu membawa aura, ikhwan, aura yang menakutkan bagi orang-orang Yahudi, terutama Dajjal. Kenapa? Bayangkan Isa itu punya nafas, yang nafasnya ini bisa membunuh setiap orang kafir sejauh mata memandang. Jadi kalau Isa meniup dengan nafasnya, maka sejauh mata memandang tidak ada orang kafir kecuali mati. Baik dia memandang ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, ke belakang. Kalau dia meniup dengan nafasnya,
maka tidak ada orang yang kafir yang selamat dari nafasnya sejauh mata memandang. Maka ketika Dajjal kemudian melihat Isa bin Maryam, yang tadinya Dajjal itu sok sakti kan, itu gimana tidak sakti Dajjal itu? Dia ngomong sama bumi tumbuh-tumbuh, dia ngomong sama langit hujan-hujan, dia ngomong sama kuburan hidup-hidup walaupun setan gitu ya. Tetapi kan Dajjal diberikan kesaktian oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika melihat Isa, ketakutannya bergetar. Akhirnya kemudian dia pun lari. Maka Isa pun mengejar Dajjal, lari ke utara, dikejar ke utara, lari ke selatan, dikejar ke selatan, barat. Pokoknya dia tidak bisa lari sampai ketika Dajjal sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Babil Lut. Dalam riwayat, dia keluar di tempat yang mayoritas Syiah dan akan terbunuh di tempat yang mayoritas orang Yahudi. Keluarnya di mana? Khorasan. Khorasan di mana? Iran. Dan akan mati di Babil Lut. Babil Lut di mana? Israel. Seolah-olah ada hubungan kait Syiah dengan Yahudi kan. Lah ketika Dajjal sampai di Babil Lut ini, kemudian sudah tidak bisa lagi menghindar dari Isa bin Maryam. Apa dalam riwayat Nur? Yadubu kama yadubul midhir. Kalau kita ambil garam, kemudian kita letakkan di air, tentu garam itu akan mencair. Maknanya Dajjal ketika melihat Nabi Isa itu keringatan dari atas kepala sampai ke bawah. Dia manusia sama dengan kita manusia. Keringatan, ketakutan, menggigil. Tidak bisa apa-apa, hilang kesaktiannya. Akhirnya kemudian ketika Dajjal betul-betul ketakutan, Isa mengambil tombaknya, langsung melemparkan ke dalam badan Dajjal, dan matilah Dajjal dengan tombaknya Isa bin Maryam. Ketika Dajjal mati, dicabut tombaknya, darahnya masih ada di ujungnya, kemudian diangkat ke atas, memberitahu orang-orang Yahudi bahwa Dajjal sudah mati, dan memberitahu kepada kaum muslimin bahwa kita sudah menang. Orang-orang Yahudi dan para pengikut Dajjal ketika pimpinan mereka mati, mereka pun tunggang langgang dikejar kaum muslimin. Tidak ada satupun tempat persembunyian kecuali memberitahu. Kalau orang Yahudi sembunyi di batu, kata batu, "Hei Muslim, nih di belakang ada Yahudi, bunuh dia." Kalau dia sembunyi di balik pohon, Muslim nih, di balik pohon saya ada Yahudi, bunuh dia. Tidak ada satupun tempat persembunyian kecuali dikasih tahu. Alamat kiamat itu. Kemudian orang-orang Yahudi sebagian mereka menyerah, sebagian mereka lari bertunggang langgang bersembunyi, sebagian mereka dibantai, dibunuh, dan begitu seterusnya. Maka setelah kemudian Dajjal meninggal, maka Isa kemudian meminta kepada seluruh ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, agar mereka masuk Islam. Kalau tidak, maka mereka akan mati. Pilihannya cuma dua, masuk Islam atau mati. Ya, tidak ada jizyah. Kalau di zaman Rasul ada jizyah, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa musawir. Tetapi di akhir zaman tidak ada lagi jizyah. Makanya dalam riwayat, di antara muhimmat Isa itu, di antara tugas Isa selain membunuh Dajjal adalah tidak ada lagi jizyah. Yang ada cuma dua pilihan, masuk Islam atau mati. Dari situlah tidak ada satupun ahli kitab kecuali masuk Islam. Dan ini disyaratkan dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Dan tidak ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Islam lewat Isa sebelum kematian. Semua masuk Islam. Lah ketika kemudian semua masuk Islam, apa yang terjadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kan begitu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka berkah dari langit dan dari bumi Allah buka selebar-lebar. Ketika bumi tidak ada orang kafir, semua muslim, apa yang terjadi? Berkah bumi, langit hujan, kemudian bumi menumbuhkan tumbuhannya. Makanya Rasul mengatakan, tuba, keberuntunganlah bagi orang-orang yang hidup di saat Isa bin Maryam hidup di akhir zaman. Masyaallah muslimin, sampai dijelaskan tidak ada satupun binatang buas memangsa hewan lain. Jadi umpamanya kambing dengan harimau berkawan, sehingga dengan unta berkawan, nggak ada hasad-hasad dan tidak ada gitu. Sampai seperti itu gitu ya, sampai hewan-hewan buas dengan hewan zina itu bersahabat. Saking berkahnya ketika Isa itu diturunkan ke bumi, itu setelah meninggalnya Dajjal.